Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang ikatan kovalen, lebih tepatnya di subkepolaran senyawa kovalen. Oke. Jadi sebelumnya ada beberapa konsep yang harus diperbaiki mengenai kepolaran ini ya. Jadi yang paling fix yang ada di slide ini. Jadi ikatan kovalen polar adalah ikatan yang ditandai dengan Pi yang tertarik ke salah satu atom. Lalu ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang ditandai dengan Pi tertarik ke kedua atom gitu ya, dengan sama rata. Nah, jadi kalau misalkan polar berarti nanti pasangan elektron ikatannya tertarik ke salah satu atom, sedangkan kalau nonpolar tertariknya sama rata. Nah, yang bisa menarik si elektron itu adalah unsur yang punya keelektronegatifan lebih besar. Ini ada tabel data keelektronegatifan semua unsur. Jadi ini tabel yang paling fix ya, yang kita akan gunakan gitu untuk menentukan kepolaran. Oke, di sini ada beberapa kategori untuk bisa menentukan kepolaran senyawa. Yang pertama, kalau ada dua unsur atau kita sebut diatomik, ada dua kategori lagi. Kalau unsurnya sama, molekul yang mengandung atom-atom unsur sama merupakan molekul nonpolar. Jadi H2, O2, Cl2, F2 itu kan sama ya. Jadi H2 berarti dari H dan H. O2 berarti dari O dan O. Jadi dari dua atom yang sama gitu. Nah, itu bisa langsung kita judge dia itu sebagai unsur yang atau molekul non polar gitu ya. Nah, kalau ada dua unsur terus dia itu beda, nih contohnya HCl berarti dari H dan dari Cl. CO berarti dari C dan dari O. NO berarti dari N dan dari O. Maka kita bisa langsung judge mereka sebagai molekul polar gitu. Terus gimana kalau misalkan ada 3 gitu atomnya ya, atau lebih? Itu ada kategori lagi. Kalau bentuk molekulnya simetris, meskipun molekul-molekul tersebut terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, molekul tersebut bersifat nonpolar. Dengan syarat harus saling meniadakan atau resultan vektornya sama dengan 0. Ini contohnya CO2, BF3, CH4. Oke, coba kita lihat. Di CO2 nih. CO2 atom O lebih besar nilai keelektronegatifannya daripada atom C. Maka pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke arah atom O. Nah, ini ya. Jadi ada tanda panah mengarah ke O, ini juga ke O. Artinya elektron ikatan tuh tertarik ke O. Tanda panahnya ada strip gini ya di ujungnya. Nah, ini kan di kanan dan di kiri ditarik gitu ya oleh atom O. Maka resultan vektornya adalah 0. Gitu. Jadi meskipun C dan O punya beda keelektronegatifan, tapi karena ditarik dari kiri dan kanan oleh atom yang sama, maka resultan vektornya 0. Maka dia bersifat nonpolar. Nonpolar ya. Lalu di sini ada BF3. Ini F lebih elektronegatif daripada B. Maka ditarik ya elektron ikatannya. Ya, tuh, ditarik ke arah F semua. Nah, B ke F, B ke F, B ke F. Jadi dari atas, kiri, kanan ditarik gitu ya. Maka saling menghilangkan. Resultan vektornya juga 0. Maka dia masuk ke senyawa non-polar. Coba kalau CH4. Nah,
Kalau ini C-nya yang lebih elektronegatif, maka semuanya tertarik ke C ya. H yang kiri, H yang kanan, H yang atas, H yang bawah. Maka resultan vektornya adalah 0 juga gitu. Gimana selanjutnya? Selanjutnya, kalau bentuk molekulnya asimetris, maka molekul tersebut bersifat polar dengan syarat tidak saling meniadakan atau resultan vektornya tidak sama dengan 0. Contohnya H2O dan CH2Cl2. Oke, ini H2O. H2O kalau kita tuliskan rumus Lewis, nanti itu ada 2 pasang elektron bebas di atom pusat. Ini menyebabkan bentuk molekulnya jadi V ya, atau bengkok gitu. Nah, O lebih elektronegatif daripada H. Makanya O di sini berkutub negatif, H berkutub positif. Artinya pasangan elektron ikatan tertarik ke O. Ya, di sini tanda panahnya juga menghadap ke O semua. Ya, jadi dari kiri dan kanan menuju ke O, tapi di sini resultan vektornya tidak saling menghilangkan karena membentuk huruf V gitu. Ya, tidak lurus, jadi tidak saling menghilangkan. Sekarang kita coba lihat CCl4 dengan CH2Cl2 ya. Kita lihat dulu yang CH4. Maksudnya yang CCl4 nih ya. Jadi si Cl itu lebih elektronegatif daripada C. Jadi semuanya ditarik ke C ya, atas, kiri, kanan, bawah. Jadi meskipun C dan Cl punya perbedaan keelektronegatifan, tapi di sini saling menghilangkan gitu. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, semuanya ditarik gitu ya, dengan besar yang sama. Oke, maka di sini CCl4 merupakan molekul nonpolar karena tadi saling ditarik gitu ya, atas, bawah, kiri, kanan. Maka resultan vektornya saling meniadakan atau sama dengan 0. Gimana ceritanya kalau misalkan Cl2 di sini kita ganti nih sama atom H, 2 aja gitu ya. Yang 2-nya kita tetap biarkan tetap ada gitu. Nah, nanti semuanya kalau C dengan Cl kan lebih besaran Cl, maka akan ditarik ke Cl. Dari kiri pun ditarik ke Cl. Nah, ini kan C dengan H lebih besaran C elektronegatifnya, maka ditarik ke C, ditarik ke C. Nah, di sini ternyata si CH2Cl2 ini bersifat polar gitu. Kenapa? Karena di sini tidak seimbang gitu ya. Jadi besar CCl penarikan gitu ya. C ke Cl dan juga penarikan H ke C itu tidak imbang ya. Pasti lebih besar yang C ke Cl. Maka di sini dia bersifat polar gitu karena CCl dan CCl sini lebih besar penarikannya. Maka CH2Cl2 merupakan molekul polar karena resultan vektor tidak saling meniadakan karena tarikan Pi dari atom C ke Cl lebih besar daripada tarikan atom H ke atom C. Tidak sebanding. Jadi kalau beda unsur atau dalam satu molekul jumlah penarikannya beda gitu ya, bisa saja itu menyebabkan dia jadi bersifat polar. Jadi kalau non polar itu harus sebanding kayak gini ya, besarnya itu sebanding gitu. Nah, ada tingkat kepolaran. Jadi semakin besar perbedaan keelektronegatifan antara kedua atom, maka akan semakin polar ikatannya. Coba kita lihat. Ya, di sini ada CO sama NO. Ini ada data elektronegatif masing-masing. Kita hitung selisih ya. Yang pertama di molekul CO.
Nah, ingat ya, selisih. Jadi gak ada nilai minus, yang besar selalu dikurangi yang kecil. Berarti ini 3,5 dikurangi 2,5 maka nilainya 1. Terus ini 3,5 dikurangi 3 maka nilainya 0,5. Berarti antara CO sama NO itu lebih besar CO. Maka kepolarannya lebih tinggi CO gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.